Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di sini dengan saya Renda Yuryananta, kemudian Saya Esa Harisma. Saya Muhammad Fir Sukardi. Saya Muhammad Fatir Rahman dari SD. di harapan saya. Kami dari Nah, kita hari ini pada bincang bahasa kali ini kita akan berdiskusi terkait kalimat efektif dan juga paragraf ya. Yang memang tidak bisa dipisahkan. Nanti dalam bentuk paragraf pun kita juga membutuhkan kalimat-kalimat efektif, dan khususnya ini adalah untuk di ragam tulis ya, karena kalau kita bisa ada ragam lisan dan ragam tulis, bisa dicari di referensi tentang dua hal tersebut, dua ragam tersebut seperti apa. Nah, kalau kalimat efektif itu lekat pada ragam tulis. Nah, yang dihubungkan pada paragraf nanti bagaimana menyusun paragraf yang koheren dan juga kohesif. Nah, terkait ini saya akan mengawali dulu mengenai kalimat efektif. Jadi begini, kalau saya itu membagi kalimat istilah begini, ada kalimat efektif, ada kalimat yang efektif. Nah, dua istilah ini berbeda. Kalau kita mengatakan kalimat efektif itu merujuk pada sebuah teori ya, teori dari bahasa Indonesia ya, yang di sana berhubungan dengan kalimat yang harus logis dan beberapa syarat lainnya ya. Di sana tidak boleh ambigu, kemudian subjeknya harus subjek ya, tunggal di situ dan seterusnya. Jadi ada beberapa yang harus terpenuhi syaratnya untuk kalimat efektif, dan ini merupakan sebuah teori. Jadi ketika merujuk ke kalimat efektif berarti sebuah teori di bidang bahasa Indonesia tentang kalimat itu yang efektif begitu. Nah, kemudian yang istilah kedua yang saya sampaikan adalah kalimat yang efektif. Nah, ini berbeda dengan istilah kalimat efektif tadi. Kalau kita mengatakan kalimat yang efektif, nanti akan membutuhkan pelengkap di belakangnya atau mungkin keterangan di situ ya. Kalimat yang efektif untuk apa gitu. Nah, kalau contoh ya, kita menggunakan kalimat efektif di dalam sebuah konteks yang seharusnya tidak menggunakan kalimat efektif dalam artian teori tadi begitu. Konteksnya saya berikan seperti ini. Ketika kita berhutang begitu, ingin meminjam uang kepada teman kita, tidak mungkin kita menggunakan kalimat efektif ya, yang artiannya adalah kalimatnya harus padat, harus jelas, tersampaikan lugas, kemudian tidak bertele-tele begitu ya. Intinya begitu kan di teori. Kita menggunakan kalimat itu pada saat kita meminjam uang begitu. Saya yakin kita akan kemungkinan kecil kita bisa dipinjami gitu. Kenapa? Karena kalau meminjam uang begitu, nanti kita akan memulai contoh ya, datang kemudian ngobrol tentang kabar. Nah, kabarnya bagaimana gitu. Kemudian bagaimana anaknya sudah bisa apa dan seterusnya. Nanti di akhir-akhir baru berbicara dengan jadi begini Pak, saya ada permasalahan ini. Nah, baru itu yang akan muncul. Nah, jadi di konteks ini kalimat yang efektif untuk meminjam uang itu bukan kalimat efektif di teori bahasa Indonesia itu, tapi ada kalimat yang efektif untuk suatu konteks tertentu. Nah, ini menurut saya hal yang bisa membedakan nanti kalimat efektif dan kalimat yang efektif itu, bahwa kalau kita belajar tentang kalimat efektif berarti itu teori tentang kalimat yang harus memenuhi beberapa kriteria, beberapa syarat seperti kelogisan, kemudian harus strukturnya juga harus tidak ganda subjeknya, kemudian ada beberapa hal lagi ya yang bisa Anda dapatkan dari referensi-referensi. Jadi terkait ini mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Bagaimana tentang kalimat efektif itu? Oke, kalau menurut saya untuk kalimat efektif itu saya ada sedikit perbedaan dengan Mas Renda atau Renda. Pertama, saya kalau Anda bilang bahwa kalimat efektif itu teori, kemudian muncul istilah kalimat yang efektif, saya lebih sepakat untuk mengatakan itu kalimat efektif ya kalimat efektif, bukan sebuah teori. Kalimat efektif itu ya penggunaannya logis, padat, tidak bertele-tele, dan itu ranahnya bahasa tulis. Untuk contoh tadi itu kan penggunaan bahasa lisan dan bukan bahasa tulis, dan harus dipahami kalau kita ngomong kalimat efektif maka komunikasinya itu satu arah dan bahasa tulis. Mengapa aturan kalimat efektif menulis itu
jauh lebih lebih susah, lebih kompleks daripada bahasa lisan dan komunikasi yang dua arah. Karena kalau kita ngomong bahasa tulis itu minus konteks, dan kita harus menyuguhkan gagasan kita secara komprehensif dan tuntas. Makanya penggunaan bahasanya itu lebih kompleks dan lebih rapi, aturannya, kaidah-kaidahnya lebih rapi, tidak se-fleksibel bahasa lisan karena ada konteks di sana. Penggunaan bahasa yang efektif tadi kan itu kita bisa contohkan kalau Anda datang ke tukang mie ayam, Anda tinggal bilang bungkus 1. Itu tanpa ada penjelasan karena di sana konteks sudah mengkomunikasikan informasi juga lah. Untuk bahasa tulis ini aturannya lebih padat karena minus konteks, dan kita tidak sifat komunikasinya itu satu arah. Pembaca hubungannya kan Anda menulis gagasan kemudian pembaca menerima, dan tidak ada hubungan timbal balik karena medianya tulisan. Maka untuk menyampaikan gagasan kita perlu memahami kaidah-kaidah kalimat efektif agar gagasan kita yang seperti pertemuan sebelumnya Pak Fatoni menyampaikan soal kebenaran, cara menyampaikan dan penerima. Jadi yang disampaikan, penyampai dan penerima, kan aturan cara menyampaikan ini yang jadi persoalan di ragam tulis. Karena kesempatan konteksnya terbatas dan minus konteks, maka itu harus dilatih, memang harus kemampuan. Dan gawatnya di masyarakat kita itu jauh dari tradisi baca dan tulis. Kemudian makanya kalau ada persoalan soal mengapa nilai bahasa Indonesia kita lebih rendah dari bahasa asing, karena di desain pembelajaran bahasa Indonesia kita itu didesain untuk ragam baca dan tulis, sedangkan masyarakat kita lebih dekat dengan ragam lisan. Makanya jauh. Sedangkan untuk bahasa asing, mereka untuk pertama kali langsung mengenal bahasa tulis di pembelajaran sekolah, dan tidak mengenal ragam lisan bahasa Inggris misalnya. Jadi ya itu poin-poin pentingnya untuk di kalimat efektif itu. Saya ingin menyederhanakan konsep kalimat efektif. Kalau Anda masih rancu, mudahnya begini: ketika Anda sedang bercerita dengan teman Anda, begitu Anda tidak bisa memahami yang disampaikan mitra tutur Anda, maka dia tidak menggunakan kalimat efektif dalam tanda kutip tuturan secara efektif. Itu saja. Ketika kapan sebuah kalimat dinyatakan tidak efektif? Ketika pembaca gagal menerima gagasan Anda secara presisi. Itu poinnya. Berarti saya agak tertarik dengan pernyataannya Mas Igir. Artinya begini, bahwa kalimat efektif itu orientasinya adalah ketersampaian makna. Nah, itu yang perlu kita tegaskan, bahwa bagaimanapun bentuk kalimat, dan itu yang pertama perlu kita tegaskan di sini, bahwa ranah efektif ini adalah ranah tulis. Ya, ranah efektif adalah ranah tulis. Sebenarnya Mas Renda tadi sebenarnya linear juga, karena yang disampaikan oleh Mas Igir ini adalah mempertebal kalimat ya tentang kalimat efektif. Sedangkan yang Mas Renda sampaikan sebagai kalimat yang efektif itu ranahnya adalah lisan. Ya, maka ada minus konteks dan ada konteks yang disampaikan oleh Mas Igir. Yang pertama. Yang kedua, perlu ini saya hanya mempertegas saja, saya kira secara konsep apa yang disampaikan oleh Mas Igir dan Mas Renda tadi juga sudah jelas sebenarnya, yaitu inti dari kalimat efektif adalah ketersampaian makna. Ketersampaian makna. Maka piranti ketersampaian makna landasan supaya makna tersampaikan dengan sempurna ya tadi disebutkan oleh Mas Renda, diantaranya adalah tidak mengandung makna yang ambigu. Ada paralelitas, kemudian ada efektivitas dan lain sebagainya itu. Dan ini kalau kita kaitkan dengan paragraf juga sangat terkait kan begitu, karena bagaimanapun juga paragraf itu adalah relasi makna antar satu kalimat dengan kalimat yang lain gitu. Ketika
kalimatnya sendiri gagal untuk menyampaikan makna, maka wacana perpaduan makna dari beberapa kalimat untuk membentuk sebuah konsep baru dalam paragraf tentu akan gagal. Nah, ini yang menjadi permasalahan juga di kita. Terkadang proses pembentukan paragraf kita itu ya tidak seperti yang tidak efektif itu tadi gitu ya. Seharusnya paragraf itu hanya satu konsep. Kemudian kalau dalam bahasa yang paling sederhana, ya analogi yang paling sederhana adalah paragraf itu satu kalimat utama dengan beberapa kalimat penjelas. Nah, yang menjadi menarik adalah kedudukan kalimat penjelas ini. Paragraf akan menjadi tidak jelas kalau kalimat penjelasnya menjelaskan kalimat penjelas. Nah, logikanya seharusnya paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan 3 atau 4 kalimat penjelas, gitu ya. Kita ini opsional berapa. Kalimat penjelas 1 itu menerangkan kalimat utama. Kalimat penjelas 2 menerangkan kalimat utama. Demikian juga selanjutnya. Ya, maka kalau ada kalimat penjelas paragraf dengan tipologi sirkuler gitu ya. Ada satu kalimat utama dengan 4 kalimat penjelas. Kalimat penjelas pertama menjelaskan kalimat utama. Kalimat penjelas kedua menjelaskan kalimat kedua. Nah, ini menjadi masalah. Ya. Dan itu seringkali kita temukan dalam pola penulisan kita. Karena apa? Orientasi penulisan kita tidak efektif dan tidak efisien. Orientasinya masih pada ketebalan paragraf. Semakin tebal paragrafnya berdampak semakin banyak halamannya. Padahal semakin tebal, semakin banyak kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat penjelas, maka akan semakin hilang inti dari kalimat, dari penjelasan dan makna itu. Nah, ini yang biasanya paragraf kan ada yang linier, ada yang sirkuler begitu. Nah, paragraf kita tipologinya adalah sirkuler begitu. Karena ada kesalahan paradigma di kita bahwa contoh ini banyak kesalahan. Makalah yang tebal, makalah yang baik adalah makalah yang tebal gitu contohnya. Ya, untuk mempertebal itu maka ya paragrafnya kita pertebal, kemudian bertitik tolak pembahasannya kita jauhkan gitu. Kita mau bahas makalah saja berangkatnya dari Tuhan menciptakan manusia gitu. Tuhan menciptakan manusia gitu. Ya, itu paragraf itu kan paling umum kemudian yang paling kunci Tuhan menciptakan manusia, ilmu pengetahuan, bahasa, teknologi, baru makalah. Ya, ini kan menjadi masalah juga. Artinya efektivitas dan efisiensi itu tidak melulu milik kalimat sebenarnya, meskipun intinya ada di kalimat. Tetapi pola penggarapannya juga harus kita terapkan pada bagaimana membentuk pola paragraf menjadi efektif. Ya, efektif, ramping, jelas tujuannya. Maka saya menghormati dan menghargai ide dari guru saya SD dulu yang menyatakan bahwa pola paragraf itu ya satu kalimat utama, maksimal 4 kalimat penjelas, gitu. Kalau ingin membuat lagi ya buat paragraf baru dengan narasi hubung, gitu, dengan konjungsi untuk mengaitkan dengan paragraf atasnya. Semakin ini semakin bisa kita pertebal, proses ini semakin bisa kita persingkat. Bukan berarti juga bahwa satu paragraf satu kalimat, supaya singkat satu paragraf satu kalimat, nggak begitu juga, gitu ya. Bahwa kalimat utama butuh kalimat penjelas. Nah, saya kira itu relasi antara paragraf dengan kalimat yang seperti yang disampaikan Mas Lukir. Iya, kemudian lagi bahwa ini kalau dari yang saya alami ya, bahwa ketika dalam keseharian kita menggunakan bahasa seperti itu, kemudian bagaimana dalam bahasa tulis kita bisa memproduksi kalimat dengan efektif dan paragraf dengan efektif, maka ini juga tidak bisa lepas kita memaksa memori kita dengan informasi-informasi yang berasal dari buku teori atau dari bacaan-bacaan yang berkualitas, sehingga secara tidak langsung struktur kalimat dalam otak kita akan terbentuk menjadi kalimat kalimat yang ini di bidang linguistik ini kan. Bidang linguistik nanti. Dan paru. Ya itu mau tidak mau, karena bagaimanapun juga ketika kita sudah kadung, sudah terlanjur kuliah, kemudian kita dihadapkan dengan tulisan-tulisan. Ya saya juga ingat pertama kali membaca artikel ilmiah, ini apa maksudnya?
Aduh, lebih baik saya baca komik, lebih baik saya lihat film dan seterusnya, karena informasi yang saya terima jauh lebih mudah dari komik dan film daripada saya membaca artikel ilmiah. Tapi mau tidak mau ya demi kepentingan dan demi keilmuan juga, maka ya saya harus memaksa diri untuk membaca itu. Oke. Akhirnya pertama saya baca tidak paham, saya letakkan, besok saya baca lagi, ya paham, pemahamannya bertambah dari 5% menjadi 7,5, kan begitu, lumayan. Ada tambahan. Ada tambahan. Yang penting ada tambahan, tetap gitu. Jadi makna-makna yang dimaksud oleh penulis dalam artikel ini ya lambat laun akhirnya bisa dipahami sepenuhnya. Nah, ini juga menjadi pengantar kita kalau dari artikel ilmiah yang pertama ini loh, pengantar kita untuk memahami tulisan ilmiah yang lain. Karena bagaimanapun juga kan kalimat-kalimat yang efektif ini sudah menjadi kesepakatan kita di dalam dunia akademik. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Ya, dan kalau diperhatikan memang ya terkadang ya kalau yang kita perhatikan di masyarakat gitu. Memang seperti dihubungkan pada lisan dan tulisnya, ya sempat dibahas di beberapa diskusi sebelumnya ya, terkait bahwa untuk bahasa Indonesia ya, dulu saya masih ingat Mas Tony sempat menyampaikan bahasa Indonesia itu punya 2 pijakan gitu ya, yang dulu itu ya 2 pijakan. Jadi yang dipijak di bahasa lisan itu tidak bisa digunakan dalam pijakan tulis, dan sebaliknya juga sama, sehingga terkadang kita akan kesulitan, dan ini banyak dialami dan bahkan kita sendiri pun juga pasti akan mengalami gitu loh. Ketika menulis makalah kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kita menulis tulisan lepas yang tidak ada batasan, kita harus menggunakan kalimat efektif, menggunakan istilah-istilah yang ilmiah yang di bidang kita gitu, bidang keilmuan. Misalnya bidang keilmuan bahasa gitu ya, harus menggunakan kata-kata di bidang bahasa itu, tapi kita terserah mau menggunakan istilah seperti apa, kemudian mau menggunakan pola naratif seperti tadi, jadi kita tidak masalah gitu. Tapi kalau sudah menunjuk ke sebuah tulisan ilmiah, nah sudah kita akan lebih lama untuk menulisnya dan berpikir lebih dalam gitu loh. Nah itu yang akan kita temui ketika berhubungan dengan tulisan ilmiah. Tapi semua itu harus kita niatkan bahwa tulisan ilmiah itu adalah menyampaikan sesuatu. Menyampaikan sesuatu. Kalau niat kita niatkan penyampaian itu dengan orientasi keberterimaan makna secara sempurna, maka ya konsekuensi logisnya kita harus berpikir bahwa tata kelola kalimat, tata kelola paragraf kita harus benar. Gitu. Ini kan konsekuensi logis dari ini kan kausalitas dari antara apa yang kita lakukan, proses yang kita lakukan dengan apa yang pembaca terima, itu kan sebuah proses yang bersambung dan berkait antara satu dengan yang lain. Saya kira ini pentingnya kalimat efektif dan paragraf yang kohesif dan koheren, atau paragraf yang efektif lah, kalimat dan paragraf yang efektif. Dan begini, apakah pada saat ini kita bisa menyepakati seperti ini, bahwa kalau kita berada di konteks tulis begitu, kita katakan ada kalimat efektif, ada paragraf begitu. Tapi kalau kita masuk pada konteks lisan, berarti kita gunakan istilah untuk kalimat adalah tuturan begitu. Istilah yang digunakan untuk paragraf adalah wacana begitu. Jadi kita akan lebih mudah untuk membedakan itu. Karena begini, ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa dulu itu ya, ketika pembelajaran langsung di kelas, perkuliahan langsung begitu, mahasiswa bertanya apakah kalimat efektif juga digunakan di ragam lisan begitu. Nah, itu pertanyaan yang unik juga, karena memang secara teoretis kalimat efektif itu memang yang digunakan pada ragam tulis begitu. Jadi kalau lisan ya, kalau saya mengistilahkan adalah kalimat yang efektif untuk konteks apa gitu. Nah, itu kalau saya mengistilahkan. Tapi lebih mudahnya untuk kita pahami, kita bedakan saja untuk ragam tulisnya adalah kalimat efektif, kalimat dan paragraf begitu. Kalau dalam konteks lisan adalah tuturan dan juga wacana. Jadi seperti itu. Baik, jadi itu untuk diskusi kita kali ini terkait kalimat efektif dan juga paragraf. Dan menambahkan lagi, kalimat efektif dan pengembangan paragraf itu akan baru Anda rasakan penting ketika Anda memiliki sebuah gagasan yang ingin Anda
sebarluaskan Oh, iya. pada yang lain. Baru Anda mau tidak mau akan belajar menulis, mulai membaca, mempertebal gagasan Anda, kemudian menulis dengan kalimat yang efektif. Berarti dan kalau pengembangan tidak paragraf. kita tidak punya gagasan ya sudah, kan adem ayem. Terpaksa. Ini juga bahwa gagasan itu bisa gesekannya internal, bisa eksternal. Bisa karena saya punya niat baik untuk menyebarkan ilmu melalui jurnal gitu. Atau bisa juga saya harus mengerjakan karena dosen memaksa saya membuat untuk membuat Akhirnya terpaksa untuk menulis gitu. Ya, tapi itu mau internal atau eksternal, insya Allah baik. Sama-sama baik ya. Iya, Sama-sama baik. sama-sama baik. Ya, jadi itu untuk terkait diskusi kita kali ini. Ya. Jadi kita ya yang penting kalau urusannya adalah rekam tulis ya, yang jelas kita harus banyak belajar untuk menulis dan juga membaca. Sudah itu. Karena kalau tidak melakukan itu ya kita tidak tahu. Yang ingat ya dulu yang disampaikan oleh Mas Tony, kita tidak bisa banyak menulis kalau tidak banyak baca gitu. Ya sudah gitu. Itu memang hukumnya gitu. Jadi kita khususnya sebagai mahasiswa ya harus banyak belajar, banyak membaca, kemudian baru nanti ranahnya ketika tulis ya harus banyak praktik filosofi menulis itu harus kita terapkan untuk bagaimana teman-teman menyikapi video ini. Video ini sekali lagi bukan satu-satunya sumber belajar. Video ini kita posisikan sebagai pemantik kritis ya, pemantik nalar kritis bagi teman-teman untuk bisa mengembangkan lebih jauh. Bisa pengembangannya karena kita memang berbicara berdasarkan skemata, kita tidak memunculkan teori ya itu untuk teori ya monggo, itu ranah teman-teman untuk mencari pendalaman di teori sebagai pemantik pembuatan tugas, pemantik pembuatan makalah atau pemantik diskusi dalam forum-forum sinkronus maupun asinkronus. Oke. Baik, jadi itu ya untuk diskusi kita kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang tulisan populer, tulisan ilmiah, dan itu juga pasti berhubungan dengan ketika kita menulis begitu, ranahnya tulisan populer seperti apa, ranahnya tulisan ilmiah seperti apa. Baik, untuk kali ini kita akhiri. Silakan Anda kalau mungkin ada pertanyaan, mungkin ada tanggapan, silakan disampaikan di kolom komentar. Nanti akan kita buatkan video Q&A untuk menjawab beberapa pertanyaan dan tanggapan dari Anda. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya.